Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang implied title questions and where questions. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Ayu Melda Makfirah, Sultan Hamzan, Muhammad Fazlul Ihsan, Teguh Naufal Muzaffar, dan Siti Rihadatul Aisyah. 1. Implied detail question. Introduction. Beberapa pertanyaan di bagian pemahaman membaca dari tes TOEFL akan membutuhkan jawaban yang tidak langsung dinyatakan dalam bagian tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar, Anda harus menarik kesimpulan dari informasi yang diberikan dalam bagian ini. Pertanyaan jenis ini berisi kata-kata yang tersirat, disimpulkan, atau mungkin untuk memberitahu Anda bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut tidak dinyatakan secara langsung. Step in answering implied detail question. Bagian berikut menguraikan informasi yang harus Anda ingat tentang pertanyaan implied question. Bagaimana mengidentifikasi pertanyaan? It is implied in the passage that it can be inferred from the passage that it is most likely that what probably happened. Di mana menemukan jawabannya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini ditemukan dalam urutan dalam teks bacaan. Bagaimana menjawab pertanyaan? 1. Pilih kata kunci dalam pertanyaan. 2. Scan bagian untuk kata kunci atau ide terkait. 3. Baca kalimat yang berisi kata kunci dengan hati-hati. Dan yang keempat, carilah jawaban yang bisa benar sesuai dengan kalimat itu. Selanjutnya ialah other tricks to answer the implied detail question. Yang pertama, baca terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ada secara sekilas. Kita perlu memahami inti pertanyaan dari masing-masing soal, lalu cari jawaban pada soal dengan memberi materi dari bacaan yang diberikan. Yang kedua, menguasai teknik membaca skimming dan scanning. Skimming merupakan teknik membaca dengan cepat kalimat pertama atau kalimat terakhir dari suatu paragraf untuk mengetahui dan memahami topik ide utama bacaan. Sedangkan scanning adalah teknik membaca dengan hati-hati kalimat tertentu untuk mengetahui maksud atau makna dari kalimat tersebut. Yang ketiga, cermati pertanyaan. Kemudian, ketahui bagian teks mana yang perlu dibaca lebih teliti. Keempat, perluas jangkauan pandangan Anda. Tujuan dari trik ini adalah untuk membantu kita membaca lebih banyak teks bacaan. Hal ini dirasa menguntungkan bila dibandingkan dengan membaca kata per kata. Yang kelima, gunakan finger tracking. Finger tracking adalah gerakan jari dari atas ke bawah mengikuti alur pembaca dalam membaca. Trik ini akan membantu membiasakan pembaca bergerak lebih cepat dari atas ke bawah secara tepat. Berikut adalah salah satu contoh dari pertanyaan implied detail question. The passage. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels A, E, I, O, U. The 7 consonants H, K, L, M, N, P, W. Each syllabic in the language ends in a vowel, and 2 consonants never appear together. So, vowels have a much higher frequency in the Hawaiian language than they do. Language can be heard most, but it is quite common to hear English that is liberally spiced with words and expressions from the traditional language of the culture. Visitors might be greeted with the expression aloha and might be referred to as a malihini because he is a newcomer to the island. The visitor might attend an outside luau where everyone eats too much and be invited afterwards to dance the hula. The questions. It is implied in the passage that a luau is A. A dance, B. A feast, C. A concert, D. A language.
Pertanyaan selanjutnya menanyakan apa yang disebutkan dalam teks bacaan terkait luau. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus merujuk pada teks bacaan yang menyebutkan informasi tentang luau. Yang menyatakan luau, where everyone eats too much. Berdasarkan informasi ini, maka dapat disimpulkan jika luau is a feast, which is a very large meal. Sehingga a feast merupakan jawaban yang paling tepat untuk contoh soal tersebut. Jawabannya adalah B. Where questions. Introduction. Terkadang pertanyaan terakhir dalam bagian bacaan akan meminta Anda untuk menentukan di mana dalam bagian itu sepotong informasi ditemukan. Pilihan jawaban akan mencantumkan lokasi yang mungkin untuk informasi itu. Cara terbaik untuk mendekati jenis pertanyaan ini adalah mempelajari pertanyaan itu dengan informasi yang Anda cari dan kemudian ketik garis yang tercantum dalam jawaban dan skim untuk informasi itu. 2. Steps in answering where questions. Bagaimana mengidentifikasikan pertanyaan? Where in passage. Di mana menemukan jawabannya. Pertanyaannya bisa ada di salah satu baris yang tercantum dalam jawaban atas pertanyaan. Bagaimana menjawab pertanyaan? 1. Pilih kata kunci atau ide dalam pertanyaan. 2. Skim garis-garis dalam bagian yang tercantum dalam jawaban atas pertanyaan. Anda harus membaca kata kunci atau ide. Dan yang ketiga, pilih jawaban yang berisi nomor baris penyajian kembali kata kunci atau ide dalam pertanyaan. Berikut merupakan salah satu contoh dari pertanyaan where questions. Example question. The words capital and capital are confused in spelling and meaning by a lot of people who tried to use them. Both their spellings and their meanings are quite closely related. A capital is the location of the center of government, while a capital is the actual building where the government officials meet. Thus, in the United States, for example, the Capitol building is located in Washington, D.C., which is the capital city of the United States. The question, number 1. Where in the passage does the author define the word capital? A. Line 1-2. B. Line 3. C. Line 4. D. Line 6-8. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus membaca sekilas kata kapital dan kemudian mencari artinya. Ibu kota adalah lokasi pusat pemerintahan dan definisi ini diberikan pada baris keempat. Oleh karena itu, jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah C. Question number 2. Where in passage does the author mention where the U.S. Capitol can be found? A. Line 1. B. Line 2. C. Line 3-4. D. Line 6-7-8. Untuk menjawab pertanyaan kedua, Anda harus menelusuri U.S. Capitol dan kemudian mencari di mana U.S. Capitol ditemukan. U.S. Capitol terletak di Washington DC dan informasi ini diberikan pada baris ke-6 sampai ke-8. Oleh karena itu, jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah jawaban D. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.